Saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita sangat-sangat bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita boleh kembali ada di tempat ini, saudara, untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan, tetapi juga untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau nyatakan bagi kita bahwa bulan ini adalah bulan misi yang dicanangkan oleh Gereja Bethel Indonesia. Jadi sebagai bulan misi yang bertepatan juga dengan hari ulang tahun daripada Gereja Bethel Indonesia. Jadi semua kegiatan diarahkan untuk melakukan misi, saudara. Sebab itu saya akan menyambung kembali firman Tuhan yang kemarin kita sudah belajar. Kita pelajari bersama-sama tentang kemenangan Injil, saudara. Kita sudah membahas bersama-sama bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, mengubahkan, membangkitkan iman. Ditambah lagi dengan karena Injil ada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang banyak memulihkan orang-orang baik di zaman perjanjian baru maupun hari-hari ini masih terus terjadi, saudara. Tetapi ternyata kita pelajari bukan hanya Injil saja yang memiliki kekuatan, tetapi seperti yang kita akan pelajari hari ini, kesaksian juga memiliki kekuatan yang dahsyat. Kalau saudara perhatikan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11, Injil yang berisi tentang karya Kristus, yang di dalamnya juga ada karya kematian Kristus. Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan tentang darah anak domba. Di dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, penguasa-penguasa kegelapan dikalahkan oleh darah anak domba, oleh karya Kristus, oleh Injil, dan juga oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi bukan hanya Injil yang punya kekuatan, tetapi juga kesaksian sangat-sangat berkuasa, saudara. Saya membaca ada satu kisah, saudara, di Atlanta, Amerika Serikat. Ada satu pengadilan yang dijalankan oleh karena ada satu anak dari pemilik toko yang termasuk orang yang kaya, yang anaknya mati dibunuh oleh seseorang, saudara. Dan waktu dicari, saudara, akhirnya ketemu seseorang ini dan akhirnya sampai kepada vonis terakhir, dia harus dihukum mati, saudara. Dan singkat cerita, dia lagi menuju ke tempat di mana dia akan dieksekusi. Dia harus duduk di satu tempat duduk yang sudah dikoneksi dengan listrik, saudara. Dan dalam perjalanan, dalam langkah-langkah menuju ke tempat eksekusi itu, dia akhirnya duduk dan tinggal, saudara, tinggal di saklarnya dihidupkan, otomatis dia akan mati, saudara. Tetapi sebelum saklar itu dihidupkan, saudara, tiba-tiba ada telepon dari seorang gubernur, yaitu gubernur Atlanta, saudara. Dan dia berkata bahwa stop, eksekusinya berhenti. Karena ternyata ada satu saksi yang adalah tetangga daripada pemilik toko ini, yang bersaksi, yang bisa memberikan kesaksian yang jelas dan bisa dipercaya bahwa bukan orang ini pelakunya, saudara. Dan apa yang singkat cerita yang terjadi, saudara, akhirnya betul orang ini lepas daripada hukuman mati, saudara. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini, saudara? Jadi sama seperti satu kesaksian seorang tetangga dari pemilik toko ini bisa menyelamatkan orang ini, saudara. Hanya dengan kesaksiannya bisa membuat
vonis mati ini tidak jadi, saudara. Padahal tinggal hitungan detik, saudara. Tetapi bisa menyelamatkan. Demikian powerful yang kalau kita bicara tentang kesaksian di pengadilan-pengadilan, saudara. Saudara mengenal dalam pengadilan ada namanya saksi ahli. Saksi ahli itu bicara tentang orang yang mengerti tentang orang yang berpengetahuan, dia orang yang peneliti dan lain sebagainya yang bisa dihadirkan di pengadilan supaya dia bisa dengan ilmunya bisa menyatakan tentang hukum-hukum dipandang dari berbagai aspek, saudara. Itu namanya saksi ahli. Tetapi ada yang namanya juga saksi yang dihadirkan karena orang ini merupakan orang yang ada di TKP, orang yang ada yang menyaksikan sendiri peristiwa itu, saudara. Dan orang ini dikatakan saksi kunci, saudara. Tapi ternyata di pengadilan juga ada yang namanya saksi palsu, saudara. Karena apa? Di situ dia hanya dihadirkan untuk mungkin menguatkan orang-orang yang harusnya tidak yang bersalah, tetapi coba digunakan ini, saudara. Dan ternyata di dalam kesaksian mereka ini bisa memvonis orang ini bisa dihukum dengan hukuman mati atau hukuman yang mungkin kurungan beberapa tahun. Itu ditentukan oleh saksi ini. Ternyata dalam Alkitab pun hal yang sama itu difungsikan, saudara. Tuhan dapat saja bekerja tanpa saksi-saksinya, saudara. Tetapi ternyata dari awal Tuhan sudah men-set, tapi hari ini dibutuhkan saksi, saudara. Tuhan mencari saksi di antara orang-orang yang percaya kepada dia, bahkan yang mengenal dia, yang sudah mengalami dia. Tapi berapa banyak hari-hari ini seperti pengadilan-pengadilan, saudara. Dan saya pikir mungkin psikologinya ini berjalan juga bagi orang-orang percaya, saudara. Ada banyak orang-orang takut jadi saksi, saudara. Ketakutannya bermacam-macam. Ada yang takut karena apa? Takut nanti disalahkan kembali, saudara. Dan banyak orang secara psikologi langsung tertekan. Kita cuma jadi saksi aja takut, saudara. Makanya tidak salah waktu kita lihat juga orang-orang yang ketika ada kecelakaan, ketika ada pembunuhan, masing-masing coba cari teman-teman dulu baru kita lihat. Kalau sendiri, bisa-bisa kita yang kena, saudara. Jadi mungkin psikologi ini yang membuat orang-orang takut bersaksi, saudara. Dan tidak banyak juga atau banyak sekali, saudara, di antara banyak orang-orang percaya yang hari-hari ini memiliki ketakutan untuk bersaksi, saudara. Padahal kita bukan hanya disebutkan saksi, bukan saksi ahli, tapi kita adalah orang-orang yang saksi kunci di situ, saudara. Tetapi kita diam, kita memilih diam, kita memilih tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Tapi biarlah waktu kita mendengarkan firman hari ini, kita menjadi orang-orang yang berani untuk bersaksi. Katakan amin, saudara. Mari kita lihat bersama-sama. Saya akan tunjukkan bagi kita satu kisah di dalam 1 Tesalonika. Pasalnya yang pertama, saudara. 1 Tesalonika pasal yang pertama. Mari kita lihat bersama-sama di ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-10 di sini. Sebaiknya kita melihat ayat-ayat ini, saudara. Kita membaca ayat-ayat ini. Kita akan membaca bersama-sama, saudara, bersuara membaca ayat-ayat ini dari ayat yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, ada juga ditampilkan di depan. Mari sama-sama kita baca ya. Buah pemberitaan Paulus. Ayat 2 mulai, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja,
tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan itu bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Mari kita lihat bersama-sama saudara, kisah ini adalah satu kisah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada banyak anggapan ini merupakan tulisan pertama dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Dan ini dialamatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, ketika kita belajar tentang kisah ini, saudara, ini kisah ini berbicara tentang jemaat Tesalonika. Ini bukan orang Tesalonika kebanyakan, atau mungkin bukan seluruh jemaat, tapi pada umumnya jemaat Tesalonika, yang walaupun Alkitab berkata bahwa mereka ini ada dalam penganiayaan, saudara. Mereka dalam penganiayaan dari semenjak bagaimana mereka menerima Injil yang dibawa oleh Paulus dan Silas waktu itu. Dari saat itu sampai tulisan ini ditulis, saudara, mereka dalam tekanan yang berat. Untuk hidup beriman itu mengalami tekanan yang luar biasa, saudara. Tapi mari kita lihat bersama-sama. Saya tidak pernah melihat jemaat atau alamat surat yang ditulis oleh Paulus yang dibeberkan dengan begitu lantang tentang jemaat yang adalah jemaat yang menjadi kesaksian. Jemaat yang menjadi teladan. Jemaat yang kehidupan mereka, kita berkata seperti yang ditulis oleh Paulus, bergema ke kota-kota yang lain. Diketahui oleh banyak orang, saudara. Kita mengenal ada dalam Alkitab ada jemaat Yerusalem. Tetapi kita lihat bahwa dia hanya dikenal di sekitar situ. Tapi ini Alkitab berkata bahwa dikenal di kota-kota, saudara. Dan saya percaya bahwa untuk waktu itu bukan seperti sekarang, cepat sekali viral, saudara, karena ada media sosial. Tapi waktu itu tidak ada telekomunikasi dan kecanggihan teknologi yang jenis seperti sekarang, tidak ada. Tapi Alkitab berkata bahwa mungkin mereka itu hanya disebutkan seperti ini, dari mulut ke mulut, bicara tentang jemaat Tesalonika. Mungkin di pasar-pasar, kalian tahu jemaat Tesalonika kan? Jadi jemaat-jemaat ini dikenal oleh banyak orang. Ini saya tahu, pasti dari mulut ke mulut saja. Dan mari kita lihat bersama-sama bahwa orang-orang di kota-kota yang lain disebutkan di sini, ada Makedonia, ada Akaya. Mereka mengenal jemaat ini sebagai jemaat yang beriman sungguh-sungguh. Mereka dikenal sebagai jemaat yang punya pengharapan yang teguh, saudara. Dan bahkan dikatakan bahwa kasih mereka juga nyata, saudara. Dan ada hal-hal yang lain yang disebutkan. Paulus menuliskan banyak orang-orang yang berbicara tentang jemaat Tesalonika. Mereka adalah jemaat yang bertobat, saudara. Ternyata pertobatan akan menjadi suatu berita yang sangat-sangat baik, saudara. Berbeda dengan sekarang ya, yang diviralkan yang lucu-lucu, saudara. Kalau lucu-lucu itu cepat sekali, saudara.
Apalagi kalau sekarang media TikTok, saudara. Yang goyangannya, wah, itu yang viral, saudara. Kasih yang normal-normal itu tidak bisa viral, saudara. Itu kebalikan, saudara. Makanya sekarang orang bilang untuk bisa top cepat itu sangat cepat sekali. Tapi menarik kalau kita belajar di sekitaran jemaat Tesalonika ini, orang bicara tentang kebenaran. Orang memviralkan yang kebenaran. Berapa banyak hari ini kita di tempat ini yang berjanji akan memviralkan yang berbau kebenaran. Katakan amin, saudara. Jangan viralkan yang hanya begini-begini, saudara. Viralkan yang terbuka, iya tuh. Wih, cepat sekali itu. Jangankan nanti orang-orang dari mana, orang Atambua aja tuh bikin begitu, saudara. Itu bisa yang like banyak sekali, saudara. Muncul kemana-mana, wih, dikirim kemana-mana, saudara. Tetapi jangan ada di jemaat sini, katakan amin, saudara. Pilihlah yang akan engkau viralkan, saudara. Pilihlah seperti ini, kebenaran yang engkau viralkan. Jangan engkau ikut-ikut memviralkan yang dosa, saudara. Sehingga orang yang nonton juga berdosa, saudara. Tapi di tempat ini tidak ada, saudara. Kita akan menjadi jemaat yang dikenal, kalaupun memviralkan kebenaran. Katakan amin, saudara. Viralkan ayat-ayat firman Tuhan. Viralkan pujian, gak apa-apa, saudara. Kita pujian. Karena yang misalkan TikTok isinya goyangan semua, kita kasih viral yang kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Supaya orang tahu, oh iya kalau memuji Tuhan begitu ya. Jangan viralkan hal yang lain. Jadi yang viral di dalam jemaat Tesalonika ini, iman mereka, saudara. Yang viral adalah pengharapan mereka. Yang viral adalah keteguhan mereka mengikut Tuhan. Dan yang viral juga dikatakan bahwa pertobatan mereka. Bagaimana mereka berpindah dari penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Tuhan. Tapi bukannya berhenti kepada penyembahan kepada Tuhan. Tapi mereka dikatakan melayani Tuhan. Wow. Hari-hari ini kita miris melihat yang viral di antara hamba-hamba Tuhan bicara tentang kesalahan-kesalahan mereka. Saya tidak tahu siapa yang memviralkan ini. Ya mungkin ada penyusup-penyusup yang memviralkan hal-hal yang harusnya tidak viral. Tetapi ya akhirnya jadi warning juga bagi kita bahwa ingat, kita ini lagi disorot di mana-mana, saudara. Kalau engkau orang percaya, ingat, engkau bukan disorot sama manusia, disorot sama iblis. Karena paling tidak, apalagi engkau pemimpin, ketika diviralkan sesuatu yang keliru yang kau buat, itu kan akan menghambat penginjilan. Itu akan menghambat pekerjaan Tuhan. Makanya saudara berdoa buat pemimpin-pemimpin. Karena mereka menjadi incaran setan untuk bisa menggagalkan hidup rohani mereka atau membuat mereka jatuh, saudara. Dan itu, wah, itu jadi bahan yang empuk untuk disebarkan kemana-mana, saudara. Tapi biarlah hari ini, saudara yang bisa mendengarkan firman ini mungkin dari media sosial, saudara di tempat ini, mari ikut memviralkan kebenaran, saudara. Mari ikut memviralkan khotbah-khotbah, saudara. Jangan hanya makan-makan saja yang taruh status biar orang lihat, saudara. Jangan hanya aktivitas-aktivitas kehidupanmu sehari-hari. Dari mulai bangun pagi, bikin status, saudara. Wih, makan pisang goreng, apa saja. Semua aktivitasnya dibikin supaya orang bisa lihat, saudara. Hari-hari ini mari kita buat status, buat sesuatu yang bisa memotivasi orang untuk beriman. Bisa memotivasi orang untuk berpengharapan. Buatlah konten-konten yang membuat orang bisa terinspirasi untuk beriman kepada Tuhan. Lewat apa yang kita bisa buat, saudara. Jadi mari kita lihat sama-sama, ternyata jemaat Tesalonika ini tidak berhenti sampai kepada mereka viral dalam pertobatan mereka, saudara. Sekalipun saya katakan tadi, biasa kejatuhan kita yang diviralkan. Tapi hari-hari ini izinkan apapun yang menjadi mungkin masa lalu engkau, tapi engkau hari ini sudah bertobat, engkau buat kesaksian dan itu bisa
engkau sebarkan kemana-mana. Nggak apa-apa itu saudara. Tidak masalah, bagi saya tidak masalah. Kesaksian hidupmu engkau hancur-hancur yang beberapa tahun belakangan dan hari ini engkau sudah bertobat saudara. Tapi jangan sampai saudara ada orang juga sudah bikin kesaksian sudah bertobat dan akhirnya orang tahu, ternyata masih dibuat juga. Jadi kita betul-betul viralkan sesuatu yang pertobatan yang sejati, pertobatan yang benar saudara. Berapa banyak orang-orang percaya yang dulu preman saudara, tiba-tiba jadi pendeta saudara. Karena apa? Tuhan jamah hatinya jadi pendeta saudara. Tapi ketika dia jadi pendeta, ternyata premannya masih ada saudara. Berapa banyak kita lihat ada sinode-sinode yang masih bisa baku tunjuk begini saudara. Karena apa? Ya dia lupa bahwa pertobatannya itu sudah terjadi, sudah tinggalkan masa lalu. Tapi masih banyak yang masih kembali ke masa lalunya. Mari kita lihat bersama-sama hari ini. Jadi paling tidak ada beberapa prinsip yang kita akan pelajari dari jemaat Tesalonika ini. Yang kita bisa katakan bahwa ini merupakan kesaksian yang powerful. Kesaksian yang bisa berdampak. Kesaksian yang bukan hanya akan berdampak untuk mereka, untuk keluarga mereka, tapi bisa kemana-mana saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan hari-hari ini dengan kecanggihan teknologi hari-hari ini akan bekerja lebih dahsyat lagi, akan lebih luar biasa lagi. Yang pertama, prinsip yang pertama dalam kemenangan kesaksian sebagai tema khotbah kita hari ini. Yang pertama, jemaat Tesalonika bukan hanya 1-2 orang, tapi mereka bersama-sama memiliki kesaksian yang berdasarkan Injil, saudara. Bilang sama-sama kesaksian yang berdasarkan Injil. Kita sudah pelajari minggu kemarin tentang Injil. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 5 saya baca kembali bagi kita saudara. Dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini Injil saudara. Jadi yang pertama kenapa sangat powerful kesaksian yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Karena kesaksian mereka ini berdasarkan Injil. Bagaimana kehidupan mereka masa lalu. Yang adalah orang penyembah berhala. Orang-orang yang dikatakan bahwa orang-orang yang hidup dengan keinginan daging mereka. Dan tiba-tiba karena mereka menerima Injil. Hidup mereka menerima anugerah pengampunan Tuhan. Yang dimana Yesus mati bagi dosa-dosa mereka. Dan mereka mengalami kebangkitan. Yesus bangkit bagi mereka. Mereka mati terhadap hidup yang lama dan bangkit dalam hidup yang baru saudara. Sehingga dikatakan bahwa mereka bukan lagi tidak menyembah berhala, tapi mereka menjadi penyembah Tuhan yang benar dan menjadi orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh saudara. Dan tidak berhenti sampai situ, mereka adalah orang-orang yang menantikan pengharapan akan kedatangan Kristus. Sehingga saya berkata bahwa kesaksian yang powerful, kesaksian yang punya kekuatan, kesaksian yang bisa memberikan kemenangan kalau kesaksian itu berdasarkan Injil, saudara. Saya pernah menghadiri suatu fellowship, saudara. Saya pernah kesaksian di sini. Seorang pengusaha bersaksi, saudara. Semua kesaksian itu, dia cerita semua. Dia punya kegagalan-kegagalan, dia cerita semua. Pertama-tama saya terbawa juga. Bagaimana hancurnya hidupnya, rumah tangganya. Tapi setelah saya nantikan mau sampai di mana ya dia punya kesaksian. Ternyata cuma sampai dihancur saja.
Nggak ada yang namanya menyebut bahwa akhirnya puji Tuhan. Mungkin belum selesai masalahnya. Tapi karena saya mengenali Yesus, saya punya pengharapan bahwa masalah saya pasti akan selesai. Saya akan nantikan yang begitu. Tapi apa? Dia cuma cerita hancur. Nggak ada solusinya. Dan nggak ada. Dia bicara tentang Tuhan menjamah hatinya kah? Tuhan memberikan iman. Tuhan memberikan pengharapan. Jadi ada orang-orang tertentu yang sebetulnya bukan kesaksian, curhat, saudara. Bukan saya berkata tidak bisa, saudara. Tapi kita harus bicara bahwa apapun setiap pembicaraan kita berkaitan dengan hancurnya hidup kita, majunya hidup kita, jangan lupa, itu karena Yesus yang bekerja dalam hidup saya. Katakan amin, saudara. Entah engkau bicara dengan siapa saja, jangan lupa, saudara, bahwa semua itu hanya karena ada karya Kristus yang ada dalam hidup saya. Mau masalah itu belum selesai kek, masalah itu sudah ada penggenapan janji Tuhan. Ingat, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan bekerja menguatkan saya, membuat mujizat dalam hidup saya. Jadi ada banyak orang-orang yang hanya cerita saja, saudara. Tapi mari saya mengarahkan kita semua hari ini, sama seperti ketika Paulus bicara tentang jemaat Tesalonika. Dia bicara tentang, ada di sini tentang hospitality mereka hebat. Bagaimana mereka menyambut rasul-rasul. Secara hari-hari mereka itu Paulus ceritakan, itu hebat, itu hospitality-nya hebat. Seperti banyak orang yang memuji jemaat kita di tempat ini, ada hal yang kalau mereka bilang hamba Tuhan yang datang, mereka berkata begini, wih kalau pergi ke sana makanannya enak-enak. Ingat kalau berkunjung ke eklesia makanannya enak katanya. Jadi hal-hal yang seperti ini Paulus juga tidak lupa sebutkan, saudara. Tetapi yang lebih utama yang Paulus sebutkan adalah bagaimana pertobatan mereka, bagaimana iman mereka, bagaimana pengharapan mereka, kasih mereka. Jadi mari bersama-sama kita lihat bahwa kesaksian yang powerful, yang mengubahkan, yang menyelamatkan, biar itu yang kita saksikan sehingga bisa menguatkan orang lain. Saya percaya kita punya kesempatan yang banyak, saudara. Saudara dengan bidang-bidang pekerjaan, saudara-saudara bisa punya banyak momen untuk bisa bersaksi, saudara. Apalagi kalau saudara dengan prestasi-prestasi tertentu yang diberikan. Kesempatan ketika bicara, jangan lupa endingnya, ini karena Yesus saja. Katakan amin. Jangan berat sekali mengatakan tentang Yesus. Karena kapan lagi ketika ada kesempatan yang terjadi, ada banyak orang-orang yang, wih kenapa saya tidak bilang Yesus, nama Yesus tadi. Itu kesempatan kita sebutkan, ini karena Tuhan saja. Ini karena anugerah Tuhan saja. Ini karena perkenanan Tuhan saja. Bukan hanya kita bisa meyakinkan orang lain, tetapi yang terpenting kita berkenan kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu yang benar, saudara. Jadi kesaksian kita berdasarkan Injil. Itu yang Paulus juga sering lakukan, saudara, dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 14 sampai 15. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Banyak di dalam Alkitab, saudara bisa lihat tentang kesaksian perempuan Samaria, saudara. Yohanes 4 ayat 39. Dia berkata bahwa mari datang, pergi lihat di sana orang yang mengetahui tentang hidup saya. Jadi dia bukan mengarahkan tentang, oh ini loh yang dia alami, tidak. Tapi dia berkata ada pribadi. Jadi ingat, setiap kali apapun yang kita perkatakan, apapun kesaksian mungkin kita lagi menguatkan orang, jangan lupa fokus sentral yang harus kita beritakan adalah nama Yesus. Bukan kesuksesan kita, bukan juga kegagalan kita, tetapi yang difokuskan adalah nama Yesus. Paulus dalam Kisah Rasul pasal 22, 24 juga memberitakan tentang bagaimana pengalaman pertobatannya, saudara. Jadi pengalaman pertobatan kita bukan oleh karena sudah bangkrut, oh ya makanya saya bertobat, bukan. Tapi pengalaman pertobatan kita adalah kita berkata bahwa
saya tahu ini kesempatan Tuhan memanggil hidup saya lewat masalah yang terjadi, lewat mungkin sakit penyakit yang saya alami. Tuhan izinkan semua itu terjadi, dan akhirnya saya bisa kuat, dan bahkan sampai hari ini saya tetap setia, percaya kepada Tuhan, tetap setia dalam pelayanan. Biarlah kita memiliki kesaksian yang bisa berdampak, dan saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk membuat kesaksian kita ini bisa menjadi suatu kesaksian yang akan bisa dibicarakan oleh banyak orang, saudara. Saya rindu banyak orang kalau bicara tentang kita tidak berhenti sampai kepada keburukan kita saja, tetapi mereka akan bicara tentang tapi hari ini saya tahu persis dia sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin masalah belum selesai tapi dia serius dengan Tuhan. Saya rindu semua kita jemaat di tempat ini, orang mengenal pertobatan kita, orang mengenal setiap iman kita, pengharapan kita. Jangan sampai orang kalau bicara tentang kita hanya sampai kepada kegagalan kita saja, atau hanya sampai kepada keberhasilan kita, tapi mereka tidak menemukan Tuhan di dalam kesaksian kita, dalam hidup kita, saudara. Berapa panjang umur hidup kita, saya tahu bahwa ada banyak kisah yang kita punyai, saudara. Biarlah benang merah daripada semua apapun yang kita alami, kita tahu bahwa semua itu hanya karena campur tangan Tuhan saja. Jadi prinsip yang pertama adalah kemenangan kesaksian ini adalah kesaksian kita berdasarkan Injil. Ada banyak contoh-contoh yang lain, saudara, yang bicara tentang kesaksian karena Injil. Zaman-zaman sekarang juga banyak orang punya kesaksian-kesaksian yang luar biasa, saya berkata. Tetapi itu yang terpenting adalah bukan kesaksian yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Ikuti saya sama-sama. Bukan kesaksiannya yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Berapa banyak orang-orang public figure disuruh bersaksi, saudara. Bersaksi berdasarkan pamor mereka, bersaksi berdasarkan kesuksesan mereka. Tapi ending-endingnya mereka menjadi batu sandungan. Karena apa? Ternyata, saudara, mereka diundang kemana-mana bersaksi ya. Ada banyak petobat-petobat baru yang mungkin notabene artis, orang-orang yang top, kasih mimbar ke mereka, saudara. Wah, akhirnya mulai top ini, mulai mendongkrak juga mereka punya karir, saudara. Tiba-tiba jatuh, saudara, jatuh perselingkuhan, jatuh keuangan. Tidak salah saudara jadi viral, jadi top. Tapi ingat, kalau saudara top, nama Tuhan yang lebih top. Katakan amin. Harus nama Tuhan yang harus lebih besar, harus nama Tuhan yang harus lebih tinggi. Dan yang kedua, kesaksian kita yang dikatakan kesaksian, kemenangan kesaksian ini bukan hanya karena kesaksian itu berdasarkan Injil, ini yang utama sih. Tetapi yang kedua ini tidak berhenti sampai kepada kesaksian Injil saja, tapi berbicara tentang kesaksian oleh kekuatan Roh Kudus. Yang membedakan antara gereja-gereja Injili dengan gereja-gereja karismatik seperti kita, kalau mereka berhenti sampai Injil saja. Kalau kita Injil plus Roh Kudus. Orang berkata sudah, Roh Kudus memang bekerja, tapi tidak usah ditekankan lagi. Tapi saya percaya, seperti gereja kita adalah gereja yang mereka berkata bahwa gereja Pentakosta, gereja yang bergerak di dalam karya Roh Kudus. Kita adalah gereja yang percaya bahwa sampai hari ini Roh Kudus masih terus berkarya. Katakan amin. Sampai hari ini karunia-karunia masih terus Tuhan munculkan untuk dipergunakan untuk membangun orang. Katakan amin. Berapa banyak di tempat ini yang masih percaya bahwa kuasa kesembuhan masih tetap terjadi sampai hari ini. Katakan amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Roh Kudus masih memunculkan juga karunia-karunia bahasa roh sampai hari ini. Katakan amin. Itu susah, saudara. Mungkin saudara dengan background yang gereja-gereja, mereka bilang gereja-gereja tua, saudara. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya juga, atau istilah-istilah yang lain yang saya tidak suka. Mereka berkata begini, kamu gereja pertobatan ya?
Oh ini gereja pertobatan, oh yang di Gerbadis itu gereja pertobatan. Saya kadang-kadang berkata begini, terus kalian gereja apa? Berarti gereja tanpa pertobatan. Harusnya semua gereja-gereja yang bertobat. Jadi mereka berkata bahwa wah itu kalau gereja yang menekankan tentang karya Roh Kudus, ini pasti akan banyak sesatnya, saudara. Justru di sini yang akhirnya terjadi ketika mereka terlalu menjaga, terlalu membatasi karya Roh Kudus di sana, mereka akhirnya membatasi Roh Kudus untuk bekerja dalam banyak orang. Dan akhirnya mereka juga kehilangan berkat karya Roh Kudus. Tapi kita adalah gereja-gereja yang open untuk karya Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Jadi open untuk karunia-karunia Roh Kudus. Open juga untuk apapun yang Roh Kudus akan kerjakan, saudara. Dan saya percaya bahwa justru ketika Roh Kudus berkarya itulah kesaksian itu akan menjadi kesaksian yang sangat mengubah, saudara. Justru hanya karena ada karya Roh Kudus lah, kesaksian itu akan menjadi kesaksian yang bisa menyelamatkan, memulihkan banyak orang, saudara. Tapi kesaksian-kesaksian sekalipun spektakuler, tapi ketika Roh Kudus tidak bekerja di dalamnya, saya percaya bahwa itu hanya kesaksian-kesaksian yang bisa lewat saja, begitu saja. Sehingga banyak orang-orang yang kesaksiannya tidak spektakuler, saudara. Tetapi karena karya Roh Kudus diizinkan untuk bekerja di dalam setiap kesaksian-kesaksian. Jadi saya percaya bahwa hari-hari ini kesaksian orang-orang percaya menjadi luar biasa. Oleh karena apa? Karena Roh Kudus ada, diizinkan berkarya di dalam diri orang-orang percaya. Sehingga mari kita lihat bersama-sama bahwa ternyata kesaksian dengan karya Roh Kudus di dalam perjanjian baru mengerjakan banyak mujizat, saudara. Sehingga saudara bisa menemukan banyak di dalam kitab Injil orang-orang yang karena karya Roh Kudus yang menyembuhkan, yang memulihkan, melepaskan. Apa yang terjadi, saudara? Ada banyak orang-orang yang akhirnya ketika dilepaskan dari ikatan roh jahat, seperti seorang yang di Gerasa, saudara. Dia dilepaskan dari roh jahat. Apa yang terjadi? Ketika dilepaskan, dia datang kepada Yesus. Dan Yesus sendiri berkata, kamu pergi bersaksi kepada semua keluarga, orang-orang di kota ini. Dan kita berkata dia pergi dan pergi bersaksi, saudara. Jadi ada banyak-banyak orang, saudara. Seperti juga orang yang buta semenjak lahir yang disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kita melihat bersama-sama bahwa orang-orang yang bersaksi dengan mengandalkan Roh Kudus atau mengizinkan Roh Kudus bekerja, ada banyak mujizat yang terjadi. Yang walaupun kita tahu bersama bahwa tidak melulu harus mujizat, harus terjadi setiap saat. Karena semua terjadi hanya karena Tuhan mungkin sedang akan mempertobatkan orang lain, sedang membangkitkan iman orang lain, akan membangkitkan hidup kita, sehingga kita mengalami mungkin kesembuhan, mengalami jalan keluar atas masalah kita. Tetapi dengar baik bahwa memang tidak selamanya harus terjadi seperti itu. Ada waktu-waktu di mana orang-orang di dalam perjanjian baru mereka mengalami aniaya juga, tapi mereka tidak mengalami mujizat, pertolongan Tuhan. Tuhan seakan-akan diam. Tapi justru kita tahu juga bahwa Tuhan juga bisa bekerja, memberikan kesaksian kita, menjadikan kesaksian kita menjadi kesaksian yang luar biasa. Dengan apa? Dengan karakter yang kita tunjukkan, dengan cara mungkin Tuhan belum tolong, tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan belum tolong, banyak masalah yang terjadi, tapi kita tetap melayani Tuhan. Banyak masalah yang terjadi, tapi kita tidak berhenti beribadah. Banyak masalah yang terjadi, kita tidak berhenti bersaksi buat orang lain. Dan saya percaya semua ini dipakai oleh Roh Kudus, saudara. Ada orang-orang yang juga yang kalau kita bisa pelajari dalam Kisah Para Rasul, mereka adalah orang-orang yang mengalami yang namanya karya Roh Kudus, sehingga mereka bisa punya keberanian hadapi masalah, bisa tak punya keberanian untuk menginjil, untuk bersaksi. Petrus juga pernah mengalami hal itu, saudara, karena Roh Kudus berkarya dalam hidupnya yang berbeda dari awal hidupnya, saudara. Dia adalah orang yang berani kalau ditantang, saudara, seperti Yesus tantang.
Ketika Yesus berkata bahwa banyak dari antara kalian akan tergoncang. Seorang Petrus berkata, tidak, yang lain boleh tergoncang, saya tidak. Tapi kenyataannya dia adalah seorang yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang penakut, saudara. Tetapi mari kita lihat, semenjak Roh Kudus berkarya dalam kehidupan seorang Petrus, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang berani, saudara. Jadi Roh Kudus bekerja, betul membuat mujizat, banyak mujizat kesembuhan, banyak orang dilepaskan, banyak orang dengan segala pergumulan mereka bisa ada jalan keluar, ada kemenangan. Tetapi Roh Kudus juga berkarya saat mungkin tidak menunjukkan mujizat yang diinginkan oleh banyak orang, tetapi muncul yang namanya Roh Kudus berkarya, memberikan keberanian, memberikan ketekunan, memberikan keteguhan, yang akhirnya saya percaya bahwa apa yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula, mereka dikatakan mereka disukai oleh banyak orang, karena saya tahu bahwa karena Roh Kudus berkarya mengubah hidup mereka. Berapa banyak yang percaya bahwa saya berubah hanya karena Roh Kudus? Amin. Dan kita juga percaya bahwa orang lain juga akan diubah oleh karena Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa membatasi, oh kalau ini bisa dijamah Roh Kudus, ini tidak bisa. Kalau Tuhan bisa jamah engkau, kalau Tuhan bisa ubah engkau, Tuhan juga bisa ubah orang lain. Tuhan bisa jamah orang lain. Katakan amin, saudara. Jadi hari ini kesaksian yang membawa kemenangan adalah kesaksian yang bukan hanya berdasarkan Injil, tapi berdasarkan karya Roh Kudus di dalamnya, saudara. Kita mengenal jemaat mula-mula juga, saudara, dan bahkan kita mengenal banyak orang-orang di dalam kitab, di dalam perjanjian baru. Mereka adalah orang-orang yang nyata perbedaannya sebelum mereka diurapi Roh Kudus dan mereka diurapi Roh Kudus seperti apa, saudara. Sehingga saya mengajak kita semua, mari dalam segala hal rindukan karya Roh Kudus, saudara. Waktu saudara mau bekerja, mau berangkat dalam pekerjaan saudara, rindukan karya Roh Kudus. Karena apa? Saya percaya bahwa Roh Kudus adalah kekuatan kita semua. Katakan amin. Melayani, bekerja, izinkan Roh Kudus berkarya, bahkan minta Roh Kudus berkarya. Karena Roh Kudus bisa pakai hidup kita, mungkin kata-kata kita, apa sikap hidup kita untuk bisa memulihkan orang, untuk bisa mengubahkan orang lain. Jadi saya percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kesaksian, dan kesaksian itu menjadi kesaksian yang luar biasa mengubahkan, yang bisa menyelamatkan dan bisa membangkitkan iman dan bisa memulihkan hidup banyak orang, saudara. Dan yang ketiga, saudara, ternyata dari jemaat Tesalonika ini kita belajar bukan hanya kehidupan mereka didasarkan pada kesaksian berdasarkan Injil dan berdasarkan karya Roh Kudus di dalamnya. Ternyata jemaat Tesalonika ini juga, kesaksian mereka ini adalah kesaksian yang bukan hanya kata-kata, saudara. Tapi tidak cukup berhenti sampai di sana. Tapi mereka adalah jemaat yang menunjukkan kesaksian mereka dengan karakter dan keteladanan, saudara. Dan saya percaya di sini letak kekuatan daripada kesaksian itu. Tetapi di sini pula yang akhirnya membuat banyak orang tersandung, saudara. Di sini letak kekuatan daripada kesaksian itu. Ketika kesaksian itu diteguhkan dengan karakter kita dan kesaksian itu ditunjukkan dengan keteladanan kita. Tetapi justru di sini kesaksian kita banyak tersandung, saudara. Banyak kesaksian orang-orang percaya atau banyak orang-orang yang harusnya mau mengenal Yesus, harusnya mau percaya Yesus, tetapi melihat karakter dan keteladanan orang-orang yang berkata pengikut Yesus, mereka akhirnya berkata ogah, tidak jadi, saudara. Berapa banyak di antara orang-orang percaya juga sekali lagi tersandung di dalam kesaksian yang harusnya powerful, tetapi mereka karena tidak bisa menunjukkan karakter dan keteladanan, mereka menjadi orang-orang yang bukan saja tidak bersaksi untuk mengubahkan orang, saudara, tetapi malah membawa orang lain mundur, bahkan membawa orang lain tidak bisa mengenal Yesus.
Berapa banyak dari kita, saudara, yang karena apa yang kita lakukan, kita menjadi penghambat mungkin keluarga kita, penghambat rekan-rekan yang lain untuk mereka juga boleh maju. Saudara, perhatikan dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ketika Tuhan bicara tentang identitas sejati orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya itu adalah garam dan terang. Identitasnya sudah jelas, bisa mengubah, bisa mempengaruhi, bahkan sampai dunia bisa dipengaruhi oleh fungsi itu tadi. Katakan identitas kita sebagai garam, sebagai terang. Tetapi ternyata karena banyak orang tidak menjaga rasa asin dan bahkan tidak pernah menjaga terangnya ini, berapa banyak yang juga akhirnya saya katakan tadi bahwa membuat batu sandungan kepada orang yang lain. Padahal ini identitas kita, saudara. Kita hanya perlu menjaga saja garam yang dalam kehidupan kita untuk tetap berfungsi, menjadi pemberi rasa ataupun menjadi penghambat kerusakan. Paling tidak dia tidak rusak, saudara. Kita memberikan teladan bagi orang lain untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci, sehingga orang-orang lain minimal melihat hidup kita, kalaupun belum sampai mencontoh, tapi mereka lihat, oh masih ada terang, saudara, masih ada yang benar yang kita bisa lihat, saudara. Tapi berapa banyak hari-hari ini terang anak-anak Tuhan mulai redup, saudara, mulai abu-abu, saudara, mulai tidak jelas. Bagaimana kita dengan kehidupan kita, saudara, kita yang mungkin ada di kantor, bekerja di kantor, anak-anak muda yang ada yang masih sekolah di sekolah, apakah teman-temanmu akan bisa melihat terang dalam hidupmu, saudara? Apakah mereka masih bisa melihat ada harapan ketika mereka melihat kita, saudara? Ataukah sebaliknya, saudara? Mereka melihat kita yang sering ke gereja, yang mungkin anak-anak pelayanan, tetapi malah mereka melihat bahwa malah mereka punya hidup lebih gelap dari kita. Sehingga saya berharap ini menjadi suatu pengingat bagi kita, saudara. Saya katakan tadi, jaga rasa asin kita, saudara. Jangan sampai sudah tidak ada pengaruh apa-apa, saudara. Jaga terang kita. Dalam Alkitab jelas sekali, saudara, ada kesaksian-kesaksian yang karena keteladanan, saudara. Paulus contoh yang paling jelas. Dia terus berkata bahwa ikuti teladanku, saudara. Ini merupakan satu deklarasi yang saya berkata tidak mudah, saudara. Tapi di mana-mana Paulus berkata ikuti teladanku. Dan dia juga berkata tadi tentang Tesalonika, mereka adalah jemaat yang teladan. Jemaat yang bisa jadi contoh, bisa jadi model. Sehingga hari-hari ini seharusnya kita juga mau berani berkata hari-hari ini, ikuti teladan. Supaya kita juga boleh menuntut diri kita untuk kita boleh hidup benar, saudara. Karena kita tahu bahwa banyak orang di sekitar kita yang lagi melihat kita, saudara. Ada banyak orang-orang atau anak-anak kecil yang tersesat dengan apa? Orang-orang tuanya, saudara. Saya pernah saksikan di sini, ada orang tua yang getol sekali, suruh anak-anak jangan main handphone kebanyakan ya. Ternyata bapak mamanya juga yang main handphone. Woi, enggak habis-habis, saudara. Ngotot, punya tidak boleh. Anak intip begini, wih main handphone terus. Jadi tidak bisa, saudara, dia tidak akan ikuti itu. Apalagi ada orang-orang yang sangat ekstrim, saudara. Bilang sama anak-anak, tidak boleh merokok ya, tidak boleh minum mabok ya. Dia panggil, sini kamu, pergi beli rokok dulu. Dia yang suruh, saudara. Sehingga ketika anak mulai merokok, langsung dia berkata ini, itu tidak baik gitu. Padahal dia sendiri buat, saudara. Mungkin hal yang rohani, saudara. Kalian ke gereja ya, tidak boleh alpa.
Tapi yang suruh ini, sone pigi semua. Berapa banyak dari kita saudara yang hanya seperti itu saudara. Hal-hal yang kita perkatakan, hal-hal yang kita instruksikan, sebetulnya hal-hal itu adalah hal-hal yang tidak kita lakukan. Saya berdoa Tuhan sadarkan kita, Tuhan ingatkan kita. Saya teringat satu kisah di mana ada seorang anak kecil, saudara. Anak kecil ini tiba-tiba panggil pendoa, saudara. Mau pendeta atau tidak kayaknya. Dia datang dan dia berkata begini, tengah malam lewat telepon, Pak Pendeta datang dulu, atau ini Ibu Pendoa datang dulu ini. Kenapa? Wih, ada yang sakit ini. Tiba-tiba langsung, wih, ini lagi pendoa ini lagi apa? Lagi enak tidur ini. Tapi oke lah, kita datang sah. Pas datang, mana yang sakit sudah? Dia tunjuk itu. Ternyata anjingnya yang sakit sudah. Tiba-tiba langsung ini, Pak doakan ini dulu, biar dia bisa sembuh. Saking jengkelnya pendoa ini berkata begini, saya berdoa, kalau mau mati-mati, kalau sembuh-sembuh sudah. Ternyata anak kecil ini mengaminkan, amin. Anjing ini sembuh saudara. Tiba-tiba anak ini mau pergi, aduh anjing sudah sembuh, saya mau kasih tahu dulu. Yang berdoa ini karena apa? Ada sembuh ini. Pas dia datang, anak ini lihat nih, wih, ketok-ketok pertama, wih, nggak dibuka. Coba dia berusaha, akhirnya dibuka. Ternyata pendoa ini lagi sakit, saudara. Waktu dia sakit, akhirnya dia berkata gini, ya udah, saya berdoa buat kamu. Apa yang dia doa, saudara? Ya Tuhan, kalau dia, Bapak ini mau sembuh-sembuh, kalau mau mati-mati sudah. Sama, saudara, dia ikut. Anak-anak ini pintar ikut, saudara. Jadi, saudara jangan coba bikin tersesat anak-anak ya. Berapa banyak dari kita, mungkin kita lihat ilustrasi ini ilustrasi yang hanya biasa, tetapi itulah kita, saudara. Kita banyak melakukan sesuatu dan akhirnya ketika sesuatu yang berbeda terjadi, kita komplain, saudara. Padahal itu adalah teladan kita. Jadi jemaat yang ada di Tesalonika ini, jemaat yang punya teladan dalam pertobatan, saudara. Dari awal mereka menyembah berhala, sekarang mereka melayani Tuhan. Bukannya menyembah Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ternyata keteladanan ini merupakan kesaksian yang sangat powerful. Kalau kita lihat kesaksian Stefanus, saudara, ending daripada kesaksian hidupnya ketika dia sudah bersaksi tentang Injil, dia sudah bersaksi tentang bagaimana Tuhan juga berkarya dalam hidupnya. Akhirnya kesaksiannya ditutup dengan satu kesaksian yang saya berkata dikunci dengan suatu kesaksian yang lebih kuat lagi. Ketika ending di mana mereka melempari dia dengan batu, saudara. Detik-detik dia akan menembuskan nafas terakhir. Dia berkata, Tuhan, saya ampuni mereka. Dan dia berkata, Tuhan, dia mohon juga ampuni mereka. Sama seperti doa Tuhan Yesus, saudara. Sehingga saya percaya dengan kesaksian seorang Stefanus munculnya Paulus, seorang pesaksi yang luar biasa. Karena Paulus berbicara sendiri, dia berkata bahwa selama ini dia terus mengingat tentang Stefanus. Kesaksian Stefanus terngiang-ngiang dalam hidupnya. Dia berkata apa yang dipercaya oleh Stefanus ini, sampai akhir hidupnya dia tetap percaya Yesus. Dan di ending daripada hidupnya dia tetap mengasihi, saudara. Jadi ternyata kesaksian itu yang akhirnya membuat, bukan hanya karena perjumpaan pribadi Paulus dengan Tuhan yang membuat dia menjadi seorang pesaksi yang hebat, tapi ternyata dia mengingat kesaksian seorang Stefanus, saudara. Jadi kesaksiannya dikunci dengan kasih yang dahsyat, kasih yang luar biasa, pengampunan. Berapa banyak dari kita yang bisa juga seperti ini, saudara. Atau sebaliknya, saudara. Kesaksian kita dikunci dengan makian. Ada juga itu. Orang pulang kita maki-maki, saudara. Jadi bukan dikunci dengan hal yang baik.
tapi dikunci dengan hal yang tidak benar, saudara. Jadi 3 hal ini, kemenangan kesaksian itu mengandung 3 prinsip. Kesaksian itu harus berdasarkan Injil, kesaksian itu harus berdasarkan karya Roh Kudus di dalamnya. Tapi kesaksian itu juga harus berdasarkan karakter dan keteladanan yang harus nyata bagi kita semua. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, seorang Paulus pernah menulis kepada Timotius, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Saya percaya bahwa hari-hari ini sudah langka ini. Orang-orang yang bisa jadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, saudara. Alkitab berkata semakin hari kasih akan semakin dingin. Orang tidak akan mengasihi lagi, saudara. Kita berhadapan dengan zaman yang orang tidak akan mengasihi. Tetapi disinilah justru kita ada di zaman di mana kasih tidak ada, orang-orang percaya boleh tampil di situ. Di saat kesetiaan tidak ada, di saat inilah orang-orang percaya bangkit dengan kesetiaan. Kita setia dengan pelayanan, kita setia dengan pekerjaan yang dipercayakan bagi kita. Di saat orang berkata bahwa sekarang adalah krisis moral, krisis kesucian, tidak ada lagi kesucian, kekudusan. Justru hari-hari ini anak-anak muda harus mulai bangkit, saudara. Justru hari-hari ini orang-orang tua harus mulai bangkit. Di saat pornografi semakin banyak, kita akan tetap mempertahankan kekudusan dalam mata kita, dalam pikiran kita, saudara, keinginan kita. Jadi tantangan yang dialami oleh jemaat Tesalonika justru menjadi satu tantangan tersendiri bagi mereka. Justru waktu ditekan ini kami tunjukkan iman. Justru dalam tantangan kami tunjukkan pengharapan kami. Justru dalam tantangan ini kami tunjukkan bahwa kami sudah orang bertobat. Justru dalam tantangan kehidupan apapun, kami tunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang melayani Tuhan, tidak melayani diri kami. Bertolak belakang dengan orang-orang jenis sekarang, saudara. Dalam tekanan mereka mulai kompromi, saudara. Tapi saya mengajak kita semua justru dalam tantangan. Saudara mau lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu? Tetap pertahankan kesaksianmu benar, saudara. Karena justru di situ engkau lagi mengizinkan kuasa Tuhan bekerja lewat kesaksian hidupmu. Karena bukan hanya untuk keuntunganmu, tetapi lewat hidupmu banyak orang yang akan diberkati. Lewat hidupmu banyak orang yang akan dibangkitkan iman mereka. Lewat hidupmu banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dengan cepat, saudara, bagaimana kita alami kemenangan kesaksian. Jadi bersaksi, Alkitab berkata harus menjadi visi dan panggilan kita. Entah engkau hari ini mungkin bos dalam perusahaan, karyawan, seorang siswa, dengan berbagai profesi, kita ingat ada melekat dalam kehidupan kita adalah saksi Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir bahwa banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka lagi bersaksi. Tapi lebih baik lagi ketika hari ini kita sadar, saudara, bahwa saya adalah saksi Tuhan. Saya katakan tadi, orang banyak menyorot kita, tapi kalau kesaksian menjadi saksi adalah visi, adalah panggilan kita, hal yang utama dalam hidup kita, kita akan tetap mengutamakan tentang hidup menjadi saksi, saudara. Bukan keuntungan kita yang kita akan utamakan. Jadi kita harus tetap fokus kepada panggilan kita, bahwa saya dipanggil, melekat dalam hidup saya adalah saksi Kristus. Ada orang-orang yang mungkin dia berkata bahwa dia tidak sedang bersaksi tentang Kristus. Mungkin tidak berkata-kata bersaksi tentang Kristus, tapi dengan hidupmu engkau sedang bersaksi palsu. Bisa jadi, saudara. Menyesatkan banyak orang. Apalagi engkau berkata aku percaya Yesus, melayani Tuhan, padahal engkau sedang menyesatkan orang lain. Jadi bersaksi harus menjadi visi panggilan kita yang menjadi utama dalam hidup kita. Dan yang berikut, bersaksi harus menjadi gaya hidup kita. Bersaksi yang menjadi gaya hidup. Ketika Tuhan bilang kepada Timotius lewat Paulus, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, saudara. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tuhan berkata bahwa harus siap sedia.
Berarti ini akhirnya menjadikan kita bahwa kesaksian itu harus menjadi gaya hidup kita. Kita sadar sepenuhnya saya saksi Tuhan dimanapun kita berada, di keluarga, di tempat pekerjaan kita, dimanapun. Jangan hanya jadi saksi di gereja ya. Saya pernah mendengar satu kesaksian juga tentang saksi gereja, saudara. Ada satu keluarga yang pergi ke gereja, sudah keluar gereja, misalkan anak mungkin di sebelah situ, anak tidak mau pulang. Tanya, kenapa masih ada acara kah di sebelah? Oh tidak, sudah selesai. Tetap ngotot, mau pukul pun dia bilang, saya mau di gereja. Wih, anak cinta Tuhan luar biasa ini. Tapi usut tanya, kenapa tidak mau pulang? Ternyata anak bilang ini, saya lebih baik di gereja. Kalau di gereja papa mama saya, wih malaikat luar biasa, sayang saya. Kalau sampai di rumah, oh saya dimaki, dihabok, macam-macam. Jadi ternyata dia berkata lebih baik di gereja saja. Oh papa saya hebat kalau di gereja, atau mama saya hebat kalau di gereja. Jadi kesaksiannya hanya di tembok gereja. Keluar dari itu dia bukan saksi Tuhan lagi. Tapi kita semua di tempat ini, kita saksi di gereja, katakan amin. Keluar dari tempat ini tetap saksi Tuhan, amin. Keluar di sini orang nyalip kita, saudara tetap harus bertindak sebagai saksi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir, bersaksi harus menjadi dedikasi kita sampai akhir. Saya tertarik, ini ayat terakhir buat kita. Wahyu 2 ayat 13 berkata begini. Wahyu 2 ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, yang juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ini ada satu identitas yang Tuhan tandai, yaitu saksiku, saudara. Saya percaya bahwa dedikasi itu atau identitas itu bukan hanya ada bagi kita sekarang, tapi ternyata nanti di kekekalan pun Tuhan akan tunjukkan begini, ini saksiku, ini saksiku, ini saksiku, ini saksiku. Jadi kita akan disebut sebagai saksi-saksinya. Jadi mari saat ini kita bersaksi untuk memiliki dedikasi, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya di dunia ini, tapi berdedikasi sebagai seorang saksi sampai di kekekalan. Dan saya percaya juga, tidak secara kebetulan juga Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi. Jadi banyak orang-orang percaya itu disebutkan saksi, tidak disebutkan karena kita mempunyai Abraham, tidak, karena kita mempunyai banyak saksi. Jadi saksi ini melekat dalam diri kita dari hari ini sampai kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memanggil kita, membangkitkan kita, memulihkan kita untuk menjadi saksi-saksi bagi dunia ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus.